Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta sahabatnya dan keluarga beliau. Seperti biasa, dalam 24 jam saya berkewajiban belajar, bertafakur, membaca buku, kemudian iqra terhadap alam semesta, iqra terhadap pengalaman-pengalaman pribadi saya, dan iqra yang lainnya. Kesimpulannya, untuk menjadi YouTuber supaya berkah itu yang kedua adalah senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Pepatah sering kita dengarkan dari ceramah-ceramah ulama-ulama kita, seperti kiai kita Al-Mukarram kita, yaitu Gus Baha. Pepatah mengatakan, atau mutiara hikmah mengatakan, seandainya kita berbuat baik tetap bisa melakukan dosa. Walaupun kita berbuat baik, tidak kemungkinan ada dosa-dosa di situ. Dari perenungan-perenungan tersebut ternyata betul. Contoh kasus, kita sudah niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan YouTuber, kita menjadikan syiar Islam. Kita ber-YouTuber karena Allah Ta'ala. Konten yang kita buat itu mengandung yang baik-baik saja. Kata dan gambar berusaha yang ada manfaatnya, yang baik-baik saja. Tetapi ketika ada iklan yang muncul, sesuatu yang melanggar syariat Islam, seperti tidak memakai jilbab, bahkan konten-konten yang maaf agak pornografi, agak porno gitu kan, yang kelihatan paha yang lainnya, itu juga mengandung dosa. Walaupun kita tidak sadari, tidak keinginan kita. Tetapi kalau umat Islam itu tidak menyebarkan lewat YouTuber, maka begitu banyak maksiat yang mengelilingi di dunia ini. Saking hebatnya perkembangan teknologi. Maka dari itu, setiap perbuatan apapun kita yang sifatnya baik, pasti ada sisi buruknya. Kok bisa? Bisa. Ketika kita berceramah hal-hal agama, di situ ada yang di dalam hatinya merasa tersinggung ataupun marah, itu pun juga mengandung dosa. Ketika kita ceramah di berbagai penjuru, di situ berkumpulnya orang-orang, kemudian sebagian ada yang tersinggung, kita pun juga mendapatkan dosa. Dan seterusnya. Benar, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, kita berbuat baik pun tetap harus banyak-banyak beristighfar, karena di perbuatan baik itu ada dosa yang kita lakukan, apalagi perbuatan yang buruk ataupun maksiat.
Kita menanam padi, itu ilalang rumput pasti tumbuh. Tapi kita menanam rumput, kayaknya nggak akan tumbuh tuh padi kecuali di bawah burung. Bijinya pasti tumbuh, itu pun satu. Itulah. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, pelajaran hari ini sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali padahal dia itu maksum? Ternyata jawabannya adalah di sini. Kita berbuat kebaikan tak lepas daripada dosa. Kita menanam padi tak lepas daripada rumput. Tetapi menanam rumput, ya siapa sih yang menanam rumput? Intinya sih, kalau di rumput gak mungkin tumbuh padi kecuali dibawa oleh burung itu biji-bijiannya. Maka dari itu saudara-saudaraku, ya fanatik agama kita boleh, tapi jangan berlebihan. Yang pasti setiap perbuatan baik dan soleh pasti ada selumit atau pasti kita akan melakukan sebuah dosa. Maka dari itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, itulah jawabannya. Itu yang maksum aja beristighfar 100 kali, 70 kali, apalagi kita sebagai YouTuber harus banyak-banyak beristighfar. Mungkin minimal 1000 kali, ataupun lebih banyak, lebih hebat lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini begitu berharga bagi saya pribadi dan juga bagi saudara-saudara yang melihatnya. Kemudian setelah kita beristighfar, yang kedua adalah ketika kita menghasilkan uang dari internet atau dari YouTuber, maka kita harus bersedekah. Kita harus bersedekah. Bagaimana kita mencintai fakir miskin, anak yatim, para penghafal Al-Quran, mu'alaf, dan semuanya yang membutuhkan sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Ada yang ketika pertama kali dia mendapatkan hasil dari YouTuber, dia sumbangkan semuanya sebagai tanda syukurnya kepada Allah Ta'ala. Ada juga yang 50%-nya dia sumbangkan, dan seterusnya. Itulah tanda yang kedua bahwa YouTubernya adalah berkah. Ketika mendapat penghasilan, dia berusaha mensedekahkan sebagiannya sebagai penggugur dosa-dosanya, bukan sebagai dia itu untuk supaya terkenal, bukan. Tetapi dia bersedekah supaya konten-kontennya yang mengandung dosa, mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampuni dosa-dosanya, sehingga benar-benar konten-kontennya, video-videonya Allah ridhoi. Itulah orang-orang muslim, orang-orang Islam yang beriman, yang bertakwa. Insya Allah niatnya dia bersedekah dalam YouTuber bukan untuk terkenal, bukan untuk yang lainnya, tetapi dia berpikir, ya Allah, saya bersedekah penghasilan YouTuber ini, mudah-mudahan ketika YouTuber saya ini ada dosa, ada maksiat, semoga Engkau ampuni, semoga Engkau itu yang beri maaf, sehingga aku ini menampilkan video-video ini menjadi berkah dan Allah ridho sebagai amal jariah kelak di akhirat nanti. Subhanallah, 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 masya Allah.
Kemudian yang ketiga adalah segala sesuatu yang salah itu mengandung dosa. Tetapi kalau dalam belajar salahnya aja insya Allah dapat pahala. Hanya satu, belajar. Kalau dalam diri kita niat kita menjadi YouTuber itu untuk belajar, maka salahnya insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Insya Allah mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Karena niat kita belajar. Bagaimana belajar berdakwah, bagaimana belajar berbicara, dan belajar yang lainnya yang tidak mengandung dosa. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang pertama kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua kita harus berinfak, bersedekah ketika menghasilkan uang dari YouTuber. Yang ketiga kita niatkan senantiasa belajar, karena belajar itu adalah suatu kewajiban dari lahir sampai meninggal dunia. Apa-apa yang menghasilkan sesuatu kewajiban maka hukumnya wajib. Ketika kita belajar sesuatu yang sifatnya untuk mendukung suatu kewajiban, maka belajar itu menjadi kewajiban pula. Ketika YouTuber itu suatu keharusan untuk mensyiarkan, memberitahukan, menginformasikan hal-hal yang baik, maka suatu kewajiban para dai, para ulama, para ustadz, tokoh masyarakat untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi lewat YouTuber. Karena apa? Dari anak SD sampai orang tua, aki-aki, nini-nini tak lepas daripada melihat YouTube. Ketika tayangan-tayangan YouTube yang bermanfaat itu nilainya 0, sekian persen, kemudian tayangan-tayangan yang tidak ada manfaatnya, tayangan-tayangan yang mengandung dosa 90,9%, siapa yang salah? Siapa yang dosa? Yang dosa adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum fikih, tentang hukum-hukum Islam. Dia tidak mau menyebarkan, tidak melek dengan zaman, tidak melihat, tidak ikro dengan alam semesta ini. Maka dari itu, ini adalah pengajian ini untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Nasihat-nasihat ini untuk nasihat pribadi saya. Saya belajar bertafakur, ikro, sehingga menyimpulkan part yang kedua ini menjadi YouTuber berkah hakikatnya untuk saya pribadi. Kenapa saya menjadi YouTuber? Tujuannya apa? Sebagai amal ibadahkah atau sebagai amal maksiatkah? Ternyata itu semua adalah tak lepas daripada dosa. Maka dari itu berbanyak beristighfar kepada Allah Ta'ala apapun profesi kita. Karena di balik rahasia profesi kita pasti ada dosa. Di balik kehidupan kita setiap harinya, dalam 24 jamnya pasti ada dosa. Maka kita harus sering-sering setiap saat untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Semoga penayangan ini bermanfaat bagi yang menonton. Ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya. Karena pribadi saya ada sisi negatif, ada juga sisi positifnya. Ambil yang baik-baik saja,
ambil yang positifnya saja, buang yang tidak baiknya, buang yang negatifnya. Itulah tipe orang yang belajar sepanjang hayat, mengambil kebaikan yang ada di alam semesta dan juga membuang keburukan yang ada di alam semesta menjadi pedoman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.